Hai Sohib Beauty, kisah ini tentang Elizabeth Ann Smart, seorang remaja berusia 14 tahun yang diculik dari kamarnya sendiri. Kisah ini dirangkum dari berbagai sumber. Di tengah malam pada tanggal 5 Juni 2002, Elizabeth Ann Smart, si gadis remaja yang tengah terlelap tidur, terbangun tiba-tiba karena ancaman pisau di lehernya. Dia diculik dari kamar tidurnya di rumah orang tuanya di lingkungan kelas atas Federal Heights di Salt Lake City. Penculiknya menyelinap ke dalam rumah tanpa terdeteksi melalui jendela yang terbuka. Adik perempuan Elizabeth, Mary Catherine, yang berbagi kamar dengannya, adalah satu-satunya saksi penculikan itu. Mary Catherine tidak memberitahu orang tuanya sampai 2 jam setelah kejadian itu. Takut pria itu akan kembali untuknya jika dia memanggil untuk memberitahu mereka. Dia awalnya tidak dapat mengidentifikasi penculik saudara perempuannya. Penculiknya diduga Brian David Mitchell, seorang gelandangan yang dipekerjakan sebentar oleh keluarga Smart di rumah mereka dan istrinya Wanda Barzi. Setelah 2 bulan diculik, Elizabeth dipaksa untuk mengenakan wig dan gaun dengan jubah dan kerudung, dibawa ke Salt Lake City dan muncul di depan umum, tetapi tidak dikenali. Dari sana, Brian dan Wanda, si penculik, membawa Elizabeth ke San Diego, tempat mereka tinggal di serangkaian tempat perkemahan dan di bawah jembatan. Selama 9 bulan, Brian David Mitchell memperkosa Elizabeth setiap hari, terkadang beberapa kali sehari. Dia disiksa dan dianiaya dengan cara yang sangat sulit dibayangkan, membiarkannya kelaparan, dan memanipulasinya, seperti Elizabeth adalah seekor binatang. Dia menggambarkan hari-harinya dalam 3 kata, kebosanan, kelaparan, dan pemerkosaan. Dia berkata, baginya, Wanda sang istri dan saya adalah seorang budak, dan bagi Brian, saya adalah sebuah objek. Saya tidak merasa sebagai manusia. Saya tidak berpikir ada hal yang lebih buruk yang dapat Anda lakukan untuk seorang anak. Elizabeth beralih ke mode bertahan hidup, mengikuti tuntutan para penculiknya. Dan akibatnya dia diizinkan bepergian bersama mereka ke Salt Lake City untuk mencari makanan dan alkohol. Elizabeth menghabiskan 3 bulan pertama bersama penculik itu dan istrinya, bersembunyi di pegunungan di belakang rumah keluarga Elizabeth. Bahkan ketika ratusan pencari menjelajahi daerah itu memanggil namanya, dia mendengarnya. Sementara itu, adik perempuan Elizabeth, Mary Catherine, setelah beberapa waktu ingat mendengar suara penculik sebelumnya seperti suara seorang pria yang telah dipekerjakan oleh keluarga untuk melakukan pekerjaan serabutan di sekitar rumah mereka. Segera setelah sketsa Brian ditampilkan di televisi prime time, dia terlihat bersama dengan Elizabeth dan Wanda oleh pengendara sepeda motor yang langsung menghubungi polisi. Elizabeth ditemukan Rabu di Sandy City, Utah, sekitar 24 km dari rumahnya bersama Brian dan Wanda, kata polisi. 2 wanita, Nancy Montoya dan Anita Dickerson, menelpon polisi secara terpisah setelah mereka dan suami mereka mengenali Emmanuel dari sketsa dan foto yang mereka lihat di televisi. Rambut pirang Elizabeth tertutup kerudung dan wig, dan dia mengenakan jeans dan pakaian kotor, kata polisi. Polisi dipanggil ke tempat kejadian untuk menghadapi ketiganya. Ketika polisi pertama kali menanyai kelompok itu di pinggir jalan, Brian yang menyebut namanya Peter Marshall mengklaim Elizabeth adalah putrinya, dan Elizabeth menyebut pasangan itu orang tuanya, kata petugas polisi Sandy Troy Rasmussen. Dia baru mengakuinya di saat-saat terakhir, kata Sersan Victor Quezada. Dia sangat gugup, dia tidak akan melihat kami secara langsung. Kami terus mengatakan kepadanya, kami tahu itu kamu Elizabeth, kami tahu itu kamu Elizabeth. Beritahu kami siapa kamu aman sekarang. Kemudian dia berkata kepada kami, engkau berkata, aku akan mengatakannya. Yang membuatku terkejut karena aku tidak menyangka akan mendengarnya. Polisi Salt Lake City akhirnya mengkonfirmasi identitasnya. Elizabeth saat ditemukan 9 bulan kemudian, usianya sudah 15 tahun. Langsung kembali menghabiskan Rabu malam di pelukan saudara perempuannya Mary Catherine yang berusia 10 tahun. Yang kemudian satu-satunya saksi penculikan dan merupakan orang yang pertama kali membuat polisi melacak penculik. Elizabeth berhasil melalui masa sulitnya setelah penculikan itu dan berhasil lulus dari Universitas Utah dan menikah dengan Matthew Gilmore dan dikaruniai 3 orang anak. Kini dia menjadi aktivis keselamatan anak dan komentator Amerika untuk ABC News. Setelah
Setelah awalnya dianggap tidak layak untuk diadili, Brian David Mitchell dijatuhi hukuman pada Mei 2011, penjara seumur hidup karena pemerkosaan, penculikan, dan perampokan. Sementara Wanda sang istri dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena keterlibatannya dalam penculikan dan dibebaskan tahun 2018 lalu.